Selamat pagi. SMK. 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 Kasih aplaus. Masih semangat ya? Masih semangat? Masih. Hai. Halo. Halo, hai. Masih fokus? Masih fokus. Baik. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya ya. Sebelum saya mulai, saya mau buat kesepakatan dulu. Bisa ya? Kita buat kesepakatan. Kesepakatannya adalah ketika saya berbicara, kamu diam dulu. Oke? Ketika kamu mendengar suara saya minta kamu diam dulu. Sepakat? Oke, baik. Jadi waktu saya cuma 30 menit untuk memberikan renungan dan motivasi. Oke, paham ya? Kita sudah sepakat. Ketika kamu mendengar suara saya, kamu diam dulu. Oke, saya akan lihat 30 menit ke depan apakah masih ada yang berbicara atau tidak. Oke. Untuk motivasi hari ini, saya akan memberikan sebuah gambaran ataupun pandangan hidup, tujuan apa yang akan kita capai setelah ini nanti. Beko anakku jangan dipulangkan. Yang muslim diarahkan dia pendamping dengan pembimbing sholat istiqomah. Karena banyak tuh anak-anakku ngobik oma cepet balik eko. Jadi sholat balik lek main. Jadi tinggalkan barang-barang gitu. Boleh pulang sholat istiqomah. Sampai jam 2. Ya. Saya boleh beko sholat ya. Itu 2 boleh pulang. Yang boleh. Sampai jam 2. Sejam ku ingat dah. Beko asal seling ya speaking. Baik, sudah sepakat kita tadi ya. Ketika saya berbicara, kamu diam dulu. Oke, nanti coba dibantu sama kakak pendampingnya ya untuk mendiamkan. Sebenarnya kamu sekarang ini sudah bukan anak-anak lagi sebenarnya. Yang perlu dituntun, yang perlu diajar, ibaratnya makannya masih disuapin, udah enggak lagi. Kamu itu sudah menuju ke jenjang yang namanya puberitas, jenjang menuju kedewasaan. Artinya dari bayi, kemudian anak-anak, beranjak remaja, hingga nanti dewasa dan tua lalu mati. Apa motivasi yang akan Bapak berikan hari ini adalah tentang pandangan hidup ke depan kita mau dibawa kemana, perjalanan hidup kita mau diapakan. Ya, sebelumnya mungkin di dalam kepala kalian mungkin sebelum masuk SMK masih ada pertanyaan, masih ada tanda tanya besar dalam kepalanya. Di dalam hati masih ada keraguan. Apakah saya akan masuk ke jenjang SMA atau SMK? Ada yang demikian? Mungkin ada demikian. Kalian ini masih bimbang, masih bingung, SMA kah atau SMK kah saya? Dan akhirnya memantapkan diri memilih SMK. Dan alhamdulillahnya kalian sekarang berada di SMK Negeri 2 Ujung Batu.
Mungkin ada beberapa yang memang inilah pilihan pertama kalian. Ada juga mungkin beberapa ini adalah tempat pelariannya karena nggak lulus di SMK 1. Betul apa betul? Ini tidak menutup kemungkinan. Mungkin ada beberapa nih yang nggak lulus di SMK 1 melarikan diri ke SMK 2, yang penting sekolah dulu lah. Dan juga dalam memilih jurusan SMK, tadi sudah dijelaskan oleh kepala program keahliannya. Kalian hati-hati sama saya ya. Luarnya aja baik, dalamnya itu jahat. Bisa tanya sama kakak kelas yang TKJ itu, luarnya aja tampang saya ini orang baik, dalamnya saya orang jahat. Bahkan lebih kejam daripada mami. Serius, ini apa? Baik, kita bicara motivasi itu. Tadi saya bilang tidak bedanya ketika kamu memilih jurusan di SMK. Ada yang mengambil jurusan TBSM, itu adalah pilihan pertamanya. Ada juga yang mengambil jurusan TKJ, MPLB, kemudian farmasi yang menjadi pilihan utamanya. Ada juga yang bukan pilihan utamanya dan memaksakan diri untuk di jurusan itu. Yang awalnya dianya mau TSM tapi sudah penuh, pindah ke jurusan lain. Yang penting ada jurusannya. Mungkin ada beberapa yang awalnya TSM, TKJ masih kosong, ya udah TKJ aja lah. Namun dengan catatan, apapun yang kalian pilih, apapun yang kalian ambil, itu memiliki resiko tersendiri. Bisa dipahami? Apapun pilihan kalian, itu punya resiko tersendiri yang harus kalian hadapi selama 3 tahun di sini. Baik atau buruknya cara belajar kalian dengan guru tersebut nanti, itu adalah pilihan kalian. Karena kami para guru tidak bisa disamakan, ataupun kalian juga tidak bisa menyamakan bagaimana cara kami mengajar. Mungkin kalian juga sudah bisa menilai guru-guru TBSM itu orangnya keras. Ada yang ditendang kah kalian? Ada yang diketok kah pakai palu kepalanya itu? Ada yang dilempar sama kunci Inggris? Mungkin kesannya seperti itu karena didikan mereka selama kuliah Bapak Guru juga seperti itu. Karena mada, nggak bisa dilarang dengan mulut, pakai alat lagi. Sekali masih diampuni, 2 kali masih dimaafkan, ketiga kali nggak bisa juga, pakai alat. Apa yang nampak di meja itu, bahkan saya pun kalau marah ini pun juga bisa melayang. Jadi jangan disamaratakan semua guru. Paham ya? Selama 3 tahun nanti, itulah yang akan kalian hadapi, itulah pilihan hidup kalian. Oke, saya berandai-andai dulu. Berapa nih? Cepet 100.000. Kalaulah uang ini saya tawarkan sama kalian, mau nggak? Mau. Kalau uang ini saya lipat, masih mau nggak? Mau. Kalau uang ini saya remuk-remukkan, masih mau nggak? Mau nggak? Kalau uang ini saya injak-injak, saya nodai, masih mau nggak? Masih mau. Kenapa? Karena nilainya berharga. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya uang 100.000 ini dengan kami, Pak? Itu pertanyaannya. Uang 100.000 ini saya lipat, masih mau juga kalian?
saya remas-remas masih mau juga, saya injak bahkan saya nodai di kotoran pun kalian masih mau, karena uang 100.000 memiliki harga, memiliki nilai. Apa hubungannya dengan kita? Jadilah uang 100.000 ini. Gimana caranya, Pak? Gimana caranya saya menjadi uang 100.000 ini? Artinya apa? Anggaplah uang 100.000 ini diri kalian sendiri. Walaupun kalian dijahati oleh lingkungan kalian, kalian difitnah, kalian dicaci maki, kalian direndahkan, dinodai, tetaplah menjadi uang 100.000 yang tetap pada nilainya, yang tetap pada harganya. Buatlah diri kalian berharga. Ada 3 poin penting bagaimana membuat diri kita berharga. Kalian bisa buktikan sendiri nanti ya. Tadi kita sudah sepakat ya, ketika saya berbicara, kalian diam dulu. Ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan bagaimana membuat diri kita berharga seperti uang 100.000 ini. Diinjak dia, dikotori dia, tapi tetap diinginkan oleh semua orang. Ini bisa kita terapkan. Apa yang 3 itu? Pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah keterampilan. Dan yang ketiga adalah etika. Sudah punyakah yang ketiga ini? Belum. Berarti kalian belum berharga bagi kami. Saya pahami ya. Kalau kalian belum punya 3 ini, berarti kalian belum berharga bagi kami. Kalian mau kami campakkan, letaklah situ. Tapi kalau rasanya kalian sudah punya yang 3 ini tadi, kalian akan kami pertahankan selama 3 tahun di sini. Tapi kalau saya sudah nggak berharga lagi, uang 100.000 ini sudah jadi uang 500 perak, uang jadi uang 1.000 perak, udah nggak berharga lagi, kami campakkan kemana saja. Tidak akan kami sayang-sayang. Tapi munculkan kesadaran dalam diri kalian. Munculkan kesadaran diri itu, bagaimana sih caranya supaya 3 hal ini melekat dalam diri kita. Yang pertama tadi ada apa? Pengetahuan. Gimana caranya pengetahuannya bisa berharga? Yaitu dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Kakak kelasnya sering mengucapkan janji setiap Senin nih. Kalian pun juga bakalan mengucapkan sumpah janji kalian setiap Senin nanti ketika upacara. Belajar dengan sungguh-sungguh. Pentingkah pengetahuan ini? Penting. Seberapa penting? Sangat penting kali. Kembali lagi kepada diri kamu sendiri. Kamu membuat dirimu berharga atau tidak? Mau berharga. Sampai kelas 3 nanti mau kamu hargai kalian. Tapi terlebih dahulu cobalah untuk menghargai lawan bicaramu. Itu caranya membuat diri kita berharga. Hargai dulu lawan bicaramu. Bagaimana cara menumbuhkan pengetahuan? Saya tidak mau nanti ketika anak SMK Negeri 2 dijudge orang di luar sana, dicap oleh orang di luar sana. Anak SMK 2 itu banyak yang gak benar kelakuannya. Apakah mereka tidak diajari di sekolahnya? Artinya kalau sudah mencoreng nama baik SMK Negeri 2. Ketika saya tanya seberapa penting pengetahuan, kalian jawab penting. Penting untuk siapa? Untuk kamu atau untuk orang tuamu? Untuk diri sendiri. Apa tujuannya?
Karena SMK nanti, di SMK ini kalian akan menghadapi dunia kerja. Menghadapi dunia kerja, bisa kita sebut sebagai magang. Kawan kalian tadi bertanya, Pak, kami magangnya di mana, Pak? Sesuai dengan apa yang kalian pilih di SMK. Kalau kalian magang di farmasi, toko obat lah kalian. Kalian magang TBSN ya di bengkel kalian magangnya. Kalian yang milih akuntansi magang di bank. Itu pun kalau diterima. Kalau diterima, kuncinya apa? 3 yang tadi itu. Punya pengetahuan nggak? Jangan nanti sampai di sana ditanya jurusan apa? MPLB, Pak. Apa MPLB itu, nak? Diam. Apa MPLB itu nggak tahu jawabnya. Karena apa? Karena pengetahuan kalian kurang. Teknologi yang kalian pakai tidak digunakan dengan baik. Yang cowok-cowok mungkin bisa dicek HP-nya. Ada skater nggak di situ? Ada ML nggak di situ? Ada PUBG nggak? Ada FF? Saya tanya, ada nggak kamus besar bahasa Indonesia? Ada Google Chrome-nya? Dipakai untuk apa? Jangan-jangan yang cowok ini pakai Google untuk nyari green screen atau nyari blue screen. Oke, saya sebagai orang yang mengajar di bagian teknologi, tentu saya nggak terima dong ada yang menggunakan teknologi dengan tidak bijak, dengan tidak baik. Yang seharusnya Google itu kita gunakan untuk mencari referensi, kita gunakan untuk mencari literasi, mencari ilmu-ilmu baru. Tapi kalian salah gunakan untuk kesenangan pribadi kalian. Handphone kalian itu kalian gunakan untuk bermain game. Bahkan apalagi bulan puasa nih, bisa jadi selama sahur sampai sahur berikutnya main HP terus. Iya, berhentinya ketika pas buka aja, pas buka makan udah main HP lagi. Tarawih ditinggalkan, maghribnya ditinggalkan, isya-nya ditinggalkan. Karena pengaruh teknologi tadi. Pengetahuan kita kurang, kurang dalam menelaah, menerima ilmu ataupun menerima paparan dari perkembangan zaman. Yang cewek juga tuh bisa dicek handphonenya, ada nggak aplikasi VU-nya di situ? Ada nggak aplikasi Netflix-nya di situ? Jadi kita gunakanlah teknologi ini dengan sebaik mungkin. Tempatkan diri kita sebagaimana mestinya. Kita seorang pelajar, maka carilah referensi yang menunjukkan kita ini seorang pelajar. Bagi kamu yang jurusan DKV, ya, yang jurusan DKV, gunakan HP-mu sebaik mungkin. Yang jurusan TKJ juga. Yang jurusan TKJ banyak-banyakin nengok video di YouTube tentang teknologi jaringan komputer itu. Ingat tadi ya kesepakatan kita ya. Kesepakatan kita tadi ketika kamu mendengar suara saya, kamu diam dulu. Oke. Karena yang menurut saya ini bermanfaat untuk kalian nantinya. Dengan teknologi tadi saya sampaikan, jurusan TKJ, farmasi, MPLB maupun TBSN, gunakanlah teknologi dengan baik untuk mengasah pengetahuan kalian. Paham tuh? Paham tuh? SMK? SMK? SMK Negeri 2? Yang pertama itu pengetahuan. Yang kedua,
keterampilan. Seberapa pengaruhkah keterampilan ini agar kita bisa berharga di mata orang lain? Sangat berpengaruh. Kenapa kok keterampilan ini merupakan sebuah nilai yang berharga bagi kita? Artinya kalian sudah memilih jenjang SMK, yang dituntut di sini adalah keterampilannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus punya keterampilan. Baik keterampilan dalam praktik maupun keterampilan dalam berbicara. Habis itu istirahat jam 11. Nanti jam 2 nanti dibawa ke sini lagi kan? Orangnya nggak ada yang pulang. Iya. Nanti biar orang soalnya tetap. Oke? Yang non muslim? Yang non muslim? Kegiatannya tidur. Siapa yang handle di sini? Mau tidur kayak mana terserah. Tapi yang penting dalam ruangan kelas, dalam ruangan sekolah, lingkungan sekolah. Oke? Aja? Iya. Iya. Kita lanjut ya. Masih ingat kesepakatan kita? Masih. Kita lihat 30 menit ke depan, apakah masih terapkan atau tidak. Kalau memang kamu mau berharga bagi kami. Oke. Lanjut yang kedua. Apa yang membuat diri kita berharga adalah keterampilan. Kamu sudah memilih SMK, yang memang dituntut adalah skillnya, keterampilannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus punya skill setelah keluar dari SMK ini. Skill ini, keterampilan ini juga ada anaknya lagi. Halo? Fokus ya. Keterampilan ini juga ada anaknya lagi di bawahnya. Ada 3 keterampilannya. Ada 3 skillnya. Yang pertama adalah soft skill. Yang kedua adalah hard skill. Dan yang ketiga adalah life skill. Nanti perlahan-lahan kamu akan tahu apa soft skill, hard skill, dan life skill. Soft skill ini berguna untuk pribadi kita dulu. Pribadi kita dulu. Yang awalnya waktu SMP itu masih malu-malu, masih enggan untuk berinteraksi dengan lawan bicaranya, masih enggan untuk berkenalan dengan teman-temannya. Maka soft skill inilah yang akan kita asah di dalam keterampilan tersebut. Gunanya apa? Agar kita nanti ketika berhadapan dengan dunia luar, kita sudah tidak canggung lagi dan sudah tidak pasif lagi kita, tapi kita bisa lebih aktif. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melatih diri kita untuk mau tampil di depan umum dan mencoba melatih diri kita untuk mengungkapkan apa yang terpikir di dalam kepala kita. Hati-hati ya, takutnya saya hilaf. Ada 4 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Mau yang mana? Yang ringan atau yang berat? Tinggal pilih. Ini agak ringan, lumayan. Kalau yang kaca, lumayan juga. Jadi hati-hati. Takutnya hilaf. Tadi saya sampaikan luarnya aja kayak kulit jeruk, dalamnya asam, kecut. Luarnya cantik, manis warnanya. Dalamnya tuh pahit, kecut, nih asam ini. Jadi hati-hati. Karena saya sampaikan ini bukan hanya sebatas kata-kata, mungkin bisa kalian buktikan nanti ya.
3 tahun ke depan saya yakin hampir 200 orang ini, saya yakin nih sampai kelas 3 nanti nggak bakalan segini lagi. Bisa jadi kalian tersisa 170 orang. Saya yakin itu. Kelas saya sendiri pun saya gituin kok. Tanya sama kakak-kakaknya itu. Kami 35 dulu, 5 saya campakkan. Karena itu tadi nggak berharga bagi saya. Pengetahuan nggak ada, keterampilan nggak punya, etika apalagi. Apa yang mau saya jadikan? Sementara saya punya visi sendiri. Kami guru-guru punya visi sendiri. Apa visi kami? Menciptakan karakter yang bermutu, membentuk karakter peserta didik yang bermutu. Itu visi kami. Nah, bagaimana mencapai visi misinya ini? Tentu kita butuh kerjasama dulu dong. Oke, saya yakin hampir 200 orang, 198 orang kalian di sini. Saya yakin 3 tahun ke depan berkurang. Saya yakin. Terutama TBSM, hati-hati kalian. Setiap tahun TBSM itu berkurang, menyusut orang-orangnya. Akan difilter lagi, hati-hati. Kalau TKJ masih mending, masih bisa diarahkan. Karena apa? TSM ini setiap tahun sudah kena cap, dicap tidak baik. Bukan guru yang menilai, tapi diri kamu sendiri yang buat seperti itu. Kamu mau cari uang 100.000 enggak? Yang walaupun kalian mainnya kotor-kotoran, tapi tetap dihargai, tetap berharga, tetap berguna kalian. Cobalah jadi seperti itu dulu. Buat dulu diri kalian ini berharga. Buat dulu diri kalian ini berguna. Tidak pun untuk orang lain, bagi diri kalian sendiri sudah cukup kok. Untuk diri kita sendiri dulu. Kalaulah kita punya pengetahuan, kita bisa membantu diri kita lebih baik lagi. Apalagi yang namanya hidup tidak luput dari masalah. Kita nggak selamanya bergantung sama orang lain. Nah, contoh kecilnya saja deh, kita anggaplah Free Fire kalian itu atau ML kalian itu. Kalian harus pilih spell apa? Kalian harus pilih hero apa? Tentu kalian punya tujuan. Kalian sudah tahu apakah Nana itu bagus mainnya, apakah Balmon itu bagus, apakah Cleric itu bagus mainnya, apakah Fanny itu bisa kita mainkan. Tentu nggak semua orang bisa mainkan Fanny, ya kan? Dasarnya apa? Pengetahuannya. Dia sudah tahu spell apa yang dia pakai untuk Fanny. Dia sudah tahu apa atribut yang dipakai untuk Fanny. Makanya dia mahir. Tempatkanlah posisimu seperti itu. Kamu jurusan TKJ, tempatkan dirimu jurusan TKJ. Kamu lebih menguasai TKJ daripada kami. Begitupun juga di kafe, TBS dan lainnya. Buatlah dirimu berharga tempat itu sehingga orang mau memilih kamu. Atau yang pakai Zilong nih, ya, yang player Zilong. Kamu tahu kok, kamu harus pakai spellnya ini, atributnya ini, perlu farming terus kamu apa enggak, kamu mau nge-push atau tidak. Strategi itulah juga bisa kamu terapkan selama 3 tahun di sini. Nanti setelah kita hancurkan turret kita di 3 tahun, 3 tahun kita akan menghancurkan turret kita ini. Apakah kita keluar dengan factory atau DV? Mau pilih yang mana? Tergantung kalian loh. Kalau kalian memilih lulus, ataupun kalau kalian menghancurkan turret dengan predikat factory, pandai-pandailah mengelola diri kamu sendiri. Kamu yang ngatur kok. Saya mau juara 1, atur sendiri strategi kamu. Caranya apa?
saya harus rajin belajar. Saya harus lebih giat lagi untuk berinteraksi dengan teman saya. Saya harus lebih memanfaatkan teknologi saya dengan baik, mencari referensi di sana, mencari ilmu-ilmu baru. Ketika ada PR diberikan oleh guru kita, manfaatkan teknologi kita itu untuk mencari referensinya, bukan mencari contekannya. Itu ya. Jadi pandai-pandai mengatur diri kita kalau mau factory. Kalau enggak, defect lah kalau selama 3 tahun. Defect selama 3 tahun, ulang lagi, pilih hero baru lagi. Ternyata saya nggak kuat pakai Fanny rupanya. Walaupun jangkarnya panjang, susah juga mengarahkannya ini. Walaupun tongkatnya Zilong panjang, nggak nyampe juga sama Ben itu. Lebih panjang talinya Ben daripada ini Zilong lagi, ya nggak? Jangkarnya Ben itu lebih panjang daripada tongkatnya Zilong. Atau yang player FF nih, lebih enak pakai AK-47 atau pakai rifle yang lainnya? Ada yang player SG atau player sniper di sini? Itu pilihan kalian, pilihan kamu sendiri. Anggaplah atribut itu tadi jurusan kalian nih. Kalian sudah pilih jurusan kalian itu sesuai dengan atribut tadi itu. Tinggal kita mengelolanya, bagaimana kita arahkan. Kalau tadi kalian pakai rifle, AK-47 segala macamnya, ya, yang pakai AN berapa? AN14, AN45. Itu tergantung kalian ngolahnya, anggaplah itu. Jadi kalau kalian pilih TBSM, kalian pilih pandai-pandailah mengelola kalian itu supaya TBSM ini kalian kuasai. Tujuannya apa? Untuk membuat lawan kita knock. Ya, itu istilahnya kan. Buatlah dia mati di tempat. Itu merupakan sebuah keterampilan. Ya, jadi ada pengetahuan, keterampilan, dan yang ketiga adalah punya etika. Tahu bagaimana menempatkannya? Sudah dipraktekkan? Responnya positif atau negatif? Positif. Alhamdulillah, positif respon yang diberikan. Berarti beruntunglah kami guru-guru di sini memiliki siswa yang beretika. Tidak perlu lagi dia begini. Biasanya siswa SMK ini cuma 2 kemungkinan. Tamat dari sini nih, cuma 2 kemungkinan. Pertama dia jadi orang, kedua dia jadi binatang. Cuma 2 itu kemungkinannya. Apa artinya? Kalau lulusannya ini jadi orang, berarti dia sukses selama dia menyiapkan atribut spell perperangannya itu tadi. Tapi kalau dia jadi binatang, artinya dia salah memakai playernya. Saya salah pakai hero ini. Kalian tinggal pilih. Semua ada pilihannya kok. Kamu yang tentukan. Kami para guru hanya membantu untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan. Jadi kalian perlu konsultasi dengan wali kelas nanti. Konsultasi dengan wali kelasnya, kajurnya, wakil kesiswaan. Kalian konsultasilah dengan mereka. Konsultasi dengan pembina OSIS akan membantu. Pak, saya punya bakat di voli, Pak. Saya punya bakat di basket, Pak. Saya punya bakat di takraw, Pak. Gimana supaya saya bisa jadi atlet? Jumpai orang yang bersangkutan dengan itu. Jumpai guru olahraganya. Jangan pula guru bahasa Inggris kalian jumpai kalau mau jadi atlet. Ada pula guru di sini kan? Nggak akan dapat.
Jadi kita harus tahu kemana arah hidup kita. Jadi dengan etika ini nanti kalian akan menjadi lebih berharga lagi. Pahit toh? Pahit toh? SMK? 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 Baik, demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian tiga. Tanamkan dalam diri kalian kalau mau kalian menjadi diri atau pribadi yang berharga dan bernilai. Tanamkan dalam diri kalian 3 hal tadi: pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Demikian dapat saya sampaikan. Setelah ini nanti jangan ada yang bubar dulu. Mungkin ada sedikit pengarahan nanti ya dari Bu Uli. Kalau nanti mungkin ada sedikit pengarahan karena kita sampai jam 4 nanti akan diarahkan Bu Uli. Semoga bermanfaat. Saya sampaikan, tanamkan itu lagi. Sekali lagi saya bilang, tanamkan 3 poin ini kalau mau membuat dirimu berharga. Pertama pengetahuan, kedua keterampilan, dan yang ketiga paling penting adalah etika. Kalau hanya menanamkan pengetahuan masih 0, belum jadi 100.000 lagi nah. Begitupun juga keterampilan masih 0. Tapi kalau kalian sudah menanamkan etika, maka nilai kalian 1. Kalau ketiganya digabung maka jadilah 100. Kalau kita sudah berharga, semua orang ingin memiliki kita. Baik dong? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.